Lebih mengejutkan lagi, Mancini bahkan membocorkan strategi cara agar Indonesia bisa mengalahkan mudah Arab Saudi di putaran keempat nanti. Semoga saja apa yang diungkapkan Mancini menjadi kenyataan dan Indonesia bisa mengibarkan merah putih di Piala Dunia 2026. Oke, serius, mark my word, kita bisa ngelawan. Iya. Mau main di Saudi, mau dimanapun, kita bisa ngelawan. Tapi apakah, ya kembali lagi ke curang. Gue 2 kali lihat kecurangan mereka, Qatar lawan India sama kita lawan Bahrain. Firasat Abam, game changer untuk timnas kali ini ialah Dembele Indonesia, Emiliano Jonathan dan Beckham Putra. Kelajuan dan direct play mereka akan menjadi kunci. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, kita bicara hari ini pula terkait dengan persiapan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bermain pada tanggal 9 Oktober, hanya tinggal 5 hari lagi guys. Untuk Indonesia akan berlawan dengan Arab Saudi, kemudian 2 hari selepas itu akan berlawan pula dengan Irak. Jadi apa persiapan timnas Indonesia, dan sekarang ini telah dipanggil 28 pemain tanpa kelibat beberapa pemain inti. Itu dicoret oleh Patrick Kluivert. Tapi apakah penggantinya itu bisa untuk menggalas tugas yang telah diamanahkan kepada mereka ini melawan Arab Saudi dan juga melawan Irak. Dan ada berita baiknya juga. Berita baiknya dalam video ini nanti kita lihat apakah berita baik itu, dan kita sama-sama reaksi dan melihat perkembangan persiapan timnas Indonesia dengan 28 pemain yang dipanggil ini di starting 11. Jadi ada beberapa analisa di sini dalam video ini. Yuk guys, tanpa berbasa-basi kita simak dulu video ini. Kabar mengejutkan datang dari Timnas Indonesia. Inilah daftar resmi 28 pemain Timnas Indonesia di ronde keempat menghadapi Irak dan Arab Saudi kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain inti ada yang tidak masuk, ini dia. Kita mulai dari yang pertama, ada kiper Emil Audero. Yang kedua ada Martin Pais. Yang ketiga ada Hernando Ari. Yang keempat ada Justin Hafner. Yang kelima ada Jai Itzes. Yang keenam ada Rizky Rido. Yang ketujuh ada Kevin Dix. Yang kedelapan ada Jordi Amat. Yang kesembilan ada Sandy Walsh. Yang kesepuluh ada Calvin Verdong. Yang kesebelas ada Dan James. Yang kedua belas ada Yance Sayuri. Ke-13 Eliano Regenders. 14 Saine Patinama. 15 Nathan Joaon. 16 Tom Haye. 17 Joey Pelupesi. 18 Ricky Kambuaya. 19 Beckham Putra. 20 Mark Klok. 21 Stefano Lillipali. 22 Ragnar Orad Mangoen. 23 Miliano Jonathans. 24 Egy Maulana Fikri. 25 Yakob Sayuri. 26 Ole Romeni. 27 Ramadan Sananta. 28 Mauro Gilstra. Wow, ini sangat-sangat menakutkan. Marcelino tidak ada. Salam semangat sepak bola. Ada kabar baik untuk timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan bahwa semua pemain timnas Indonesia sudah akan tiba di Jeddah, Arab Saudi pada 2 Oktober 2025 pagi hari waktu sudah tiba setempat. Di Jeddah, Skuad Garuda langsung menggelar sesi latihan pada sore atau malam harinya. Timnas Indonesia datang lebih cepat ke Arab Saudi untuk beradaptasi dengan cuaca di sana. Pak Sumarji mengatakan bahwa ofisial tim pelatih yang ada di Indonesia akan berangkat terlebih dahulu pada 29 September 2025. Selang sehari, para pemain yang berlaga di Super League baru akan menyusul. Mantan pelatih Arab Saudi Roberto Mancini puji timnas Indonesia dan sebut Garuda bisa mengejutkan Asia dan singkirkan Arab Saudi di babak 4. Roberto Mancini membuat kejutan dalam wawancara eksklusifnya bersama media Italia. Ia menyebut timnas Indonesia sebagai salah satu tim yang berpotensi besar mengejutkan Asia di lanjutan babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi Mancini, peluang Indonesia untuk menembus Piala Dunia kini jauh lebih nyata dibanding Arab Saudi. Kombinasi dukungan tokoh sepak bola dunia, performa luar biasa pemain diaspora hingga proyek naturalisasi yang terus berjalan menjadi faktor utama optimisme itu tumbuh. Lebih mengejutkan lagi, Mancini bahkan membocorkan strategi cara agar Indonesia bisa mengalahkan mudah Arab Saudi di putaran keempat nanti. Semoga saja apa yang diungkapkan Mancini menjadi kenyataan dan Indonesia bisa mengibarkan merah putih di Piala Dunia 2026.
Oke guys, kalau Mancini sudah berkata begitu ya, dia mantan pelatih Arab Saudi juga nih dan mantan pemain berpengalaman Italia ya, dan beliau memprediksikan Indonesia itu antara yang akan lolos ke Piala Dunia 2026. Bagi saya pun saya setuju dengan pendapat Mancini ini, karena kalau kita lihat dari segi materi pemainnya, saat ini Indonesia itu bisa menyaingi tim-tim yang ada, tim-tim tangguh ini. Dan dengan kembalinya Oli Romeni ya, yang saya tunggu-tunggu itu sebenarnya Oli Romeni. Walaupun ada beberapa pemain dicoret ya, kayak Marcelino Ferdinand dan juga Misilges ya kalau tidak silap. Tetapi dengan kembalinya Oli Romeni di bagian lini serang, ini menjadi power booster kepada lini serang timnas Indonesia itu. Dan mudah-mudahan akan menang lawan Arab Saudi ini. Memang sulit, bukan mudah ya, lawan Arab Saudi di gelanggang ataupun di kandang tuan rumahnya adalah Arab Saudi. Tapi apa saja boleh berlakukan guys. Oke, kita lanjut. Inilah dua skema agar timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 di round 4 nanti. Kira-kira gimana ya skemanya guys? Yap, skema yang pertama adalah timnas Indonesia wajib mengalahkan Arab Saudi dan bermain imbang melawan Irak. Kemudian Irak dan Arab Saudi harus mendapatkan hasil imbang. Dan jika skema ini terjadi, otomatis timnas Indonesia akan mendapatkan poin 4, Irak 2 dan Arab Saudi 1. Yang artinya timnas Indonesia dipastikan lolos ke Piala Dunia. Dan skema yang kedua, timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi, lalu mengalahkan Irak. Kemudian Irak menang atas Arab Saudi. Dimana jika skema ini terjadi, maka timnas Indonesia akan kokoh sebagai juara grup dengan 6 poin, disusul dengan Irak peringkat 2 dan 3 Arab Saudi. Jadi itulah dua skema agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. So, jadi skema mana yang paling realistis bisa diraih oleh timnas Indonesia? Apakah skema pertama atau skema kedua? Menurut kalian gimana guys? Jadi Coach, untuk round 4 nih kira-kira gambaran? Gue sih cukup optimis. Yang gue takutin ya cuma non teknis aja. Kalau teknis kita bisa ngelawan. Serius, mark my word, kita bisa ngelawan. Iya. Mau main di Saudi mau dimanapun kita bisa ngelawan. Tapi apakah ya kembali lagi kecurangan? Gue 2 kali lihat kecurangan mereka, Qatar lawan India sama kita lawan Bahrain. Ini yang bahaya, kecurangan. Gini, lu kalau extra time 6 menit, lu tambah 50% lagi 3 menit. Itu bisa aja. Tapi harus ada alasan apa yang terjadi dalam 6 menit itu. Iya dong. Kalau sana ada yang cedera lama, ngulur-ngulur waktu, ternyata dia bisa main lagi, lu tambahin oke. Ini kan nggak ada apa-apa. Kok bisa lu tambah 50% extra time? Nggak make sense gitu loh. Jebol dulu baru berhenti. Kan gila itu. Itu kan vulgarnya duit yang mereka mainkan kan di situ. Maka dari itu gue bilang, ya, kalau bisa jangan 1 gol aja, jangan puas dengan 1 gol, cetak gol kedua ketiga. Lu kalau sana unggul 3 gol, udah gue mau lihat caranya gimana ngerjain. Karena akan dilihat dunia kan. Iya. Oke. Inilah dua skema. Inilah starting 11 terkuat dan terbaik yang bisa dipakai oleh Patrick Kluivert untuk melawan Arab Saudi dan Irak di round 4 nanti. Dimana untuk posisi kiper udah pasti ada nama Emil Odero. Meskipun Martin Paes sudah dipanggil kembali. Namun melihat grafik dan statistik di klub masing-masing, Emil Odero lebih unggul daripada Martin Paes. Ya dikarenakan Martin Paes juga cedera kemarin guys. Kemudian di lini belakang ada Kelvin Verdong, Justin Hubner, Jait Ses dan Kevin Dix. Nah kalau untuk lini belakang ada satu nama lagi yang bisa dimasukkan sebagai pemain inti yaitu Rizky Ridho. Tergantung kondisional dan strategi yang diterapkan oleh Patrick Kluivert. Kemudian di tengah ada Joy Pelupesi dan Tom Haye dan didukung oleh Ricky Kambuaya serta trio lini depan terbaik saat ini menurut aku yaitu Ragnar Orakmangun, Oli Romeni dan Miliano Jonathan. Di mana harapan aku pribadi khususnya untuk trio lini depan yaitu Ragnar, Ole dan Miliano Jonathan itu benar-benar diturunkan sebagai starter guys saat melawan Arab Saudi. Karena trio ini udah pasti sangat tajam dan berpotensi besar mencetak gol ke gawang Arab Saudi. So jadi menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju starting 11 timnas Indonesia melawan Arab Saudi seperti ini? Menyalah Garuda calling ronda keempat kualifikasi Piala Dunia. Apa benda ni weh? Bagi kawan-kawan yang tak tahu, senarai 28 pemain yang akan ke Arab untuk memperjuangkan impian Indonesia ke Piala Dunia telah diumumkan semalam. Sebagai fans bola sepak neutral, abang tumpang gembira lah dan juga cemas untuk sahabat-sahabat serumpun. Garuda calling kali ini banyak surprise guys. Kejutan yang paling besar, Oli Romeni sudah kembali. Sememangnya ini boost yang padu untuk timnas,
Tapi persoalannya, adakah Ole bisa main untuk 180 minit? Vince Hilgers juga tidak dipilih. Untuk Abam tak ada masalah selagi ada J-Itzes dengan Rizky Rido di lini defense dan juga Emil Adero yang tengah on form sekarang di Serie A. Untuk menjayakan taktikal baru 4-3-3 Patrick Kluivert, timnas perlu main dengan compact ke kawasan tengah dan juga laju buat serangan dari kawasan luas. Pilihan Joey Pelupesi, Mark Klok dan Ricky Kamboyan di gelandang sangat sesuai dengan Tom Hayes sebagai playmaker. Back sayap juga nampak mantap dengan pilihan pemain kegemaran Abam, Kelvin Verdong, Sandy Walsh dan juga Yaakob Sayuri. Tapi guys, firasat Abam, game changer untuk timnas kali ini ialah Dembele Indonesia, Miliano Jonathans dan Beckham Putra. Kelajuan dan direct play mereka akan menjadi kunci kejayaan timnas. Apa-apa pun Abang mendoakan yang terbaik untuk timnas Indonesia dan semoga sang Garuda bisa terbang tinggi di Arab. Oke guys, dengan 28 pemain yang dipanggil tanpa Marcelino Ferdinand dan juga Miss Hilgers, sebenarnya tidak berapa mengejutkan juga karena masih punya pemain yang selevel dengan dua pemain yang dicoret ini. Tidak berapa ada kejutan. Dan yang gembiranya adalah kembalinya Oli Romini, yaitu satu-satunya penyerang di Indonesia yang punya insting yang sangat baik dalam cetakan gol ini, dan juga digandingkan dengan Miliano Jonathan dan juga Ratnal Oratmangun dibantu oleh Beckham Putra. Oke, di sini kita lihat guys, kombinasi di antara Miliano Jonathan, Oli Romini, Oratmangun dan juga Beckham Putra ini ada sekali lagi bisa menembus ke gawang Arab Saudi. Itu yang kita ingin lihat perkembangan ini. Tapi saya percaya Patrick Kluivert telah memberikan yang terbaik dalam sesi latihan dengan kekuatan fisik dan juga adaptasi dengan cuaca. Sebab itu Indonesia datang awal ke Arab Saudi karena dari segi cuaca di situ agak panas dan mereka ingin adaptasi itu lebih awal. Oke, antara statistik perlawanan di antara Indonesia dan juga Arab Saudi ini sebenarnya Indonesia hanya menang sekali ya, yang baru-baru ini menang 2-0 di round yang ketiga, dan 4 kalah kemudian 2 seri. Oke, itu dia punya sejarah yang dulu. Tapi di kualifikasi 2026 di round yang keempat ini, melalui analisis Spotmall menyebut bahwa peluang kemenangan Indonesia itu hanya sekitar 11%, seri 19%. Dan Saudi Arabia, dia punya percentage menang itu lebih besar, 69%. Tapi kalau melihat kata-kata Mancini tadi itu dan juga Coach Justin, itu melihat kepada keadaan terkini, situasi terkini pemain-pemain timnas Indonesia, mereka mengatakan bahwa Indonesia sangat berpeluang besar ke Piala Dunia 2026. Jadi menurut kalian bagaimana guys tuh tanggapan dua coach yang berpengalaman, Mancini dan juga Coach Justin? Oke, kalau dari segi kekuatan dan peluang Indonesia ini, dari momentum psikologisnya, kemenangan lawan Arab Saudi yang sebelumnya ini bermain di GBK 2-0, saya percaya bahwa mental Arab Saudi itu sudah down sedikit ya dengan kekalahan itu, dan mereka pasti harus berhati-hati bermain di Arab Saudi ini karena mereka tahu bahwa Indonesia saat ini sulit untuk dikalahkan. Dan ketika bermain di round yang ketiga di Arab Saudi itu juga seri 1-1. Jadi pemain Indonesia kini punya rasa percaya diri dan tidak takut lagi menghadapi mana-mana tim, sama ada tim favorit pun Indonesia pasti bisa ya. Begitu juga dengan pemain-pemain lokal, kepercayaan diri yang sangat tinggi sudah. Dari segi kedalaman skuad yang diumumkan 28 pemain tadi, dengan adanya Oli Romini itu menunjukkan bahwa gandingan bersama amunisi baru yaitu Miliano Jonathan yang dominannya kaki kiri, saya percaya akan ada hasil yang baik nanti. Kemudian dari segi peluang, dan kita lihat kepada Arab Saudi itu sendiri, sebenarnya mereka dalam tekanan yang kuat karena bermain di kandang sendiri dan ekspektasi untuk menang ke atas tim mereka itu sangat tinggi. Jadi keadaan itu akan membawa mereka tekanan yang begitu lebih dalam lagi, dan mereka mungkin akan bermain provokasi dan sebagainya.
Saya samalah seperti Coach Justin tadi. Yang saya risaukan adalah kecurangan daripada Arab ini. Sama ada dari segi wasitnya ataupun pemainnya memprovokasi secara melampau, itu yang kerisauan kita. Kalau dari segi permainan itu level itu sama. Dari segi pola permainan, strategi dan formasi itu dia lebih kuranglah taktik dia. Dengan permainan cepat, build up dari bawah, tengah dan juga atas. Itu yang direncanakan saya pasti oleh Patrick Kluivert, guys. Oke, saya pikir sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, guys, terkait dengan perlawanan di antara Arab Saudi dan Indonesia ini. Saya punya prediksi Indonesia bisa menang ya. Cuman nanti kita akan buat lagi video-video seterusnya untuk kita memprediksikan berapa skor pula kemenangan Indonesia itu. Tapi dari segi jadwal perlawanan itu agak padat sekali. Indonesia bermain pada tanggal 9 dan juga tanggal 11, 2 hari. Selepas itu lawan Irak lagi. Ini yang Indonesia perlu stamina dan momentum fizikal yang kena tinggi lah sedikit. Dirugikan Indonesia di situ ya. Oke guys, saya mendoakan Indonesia akan menang lawan Arab Saudi dan Irak, karena satu-satunya wakil ASEAN itu adalah Indonesia untuk ke Piala Dunia. Oke, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.